Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Bagus Satria Prasanto. NIM saya 19113279. Saya dari Informatika 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bela negara. Yang pertama, latar belakang. Perguruan tinggi merupakan sentra lembaga pendidikan yang mengawal kelangsungan pembangunan bangsa. Lembaga pendidikan tinggi diharapkan dapat menciptakan tokoh panutan bela negara yang tanggap atas perubahan zaman. Menurut Riza Mizard Riyadjudu 2016, perguruan tinggi adalah sentra keunggulan sehingga mahasiswa harus menjadi model bela negara. Lebih lanjut dikatakan bahwa tantangan global saat ini berubah menjadi ancaman bagi negara, baik fisik maupun non-fisik. Ancaman secara fisik berupa perang terbuka, namun saat ini belum terjadi. Selain itu, beberapa ancaman sudah terjadi di Indonesia. Ancaman tersebut diantaranya terorisme dan radikalisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran perbatasan, penyalahgunaan narkoba, dan perang cyber intelijen. Kondisi global telah menciptakan kompleksitas ancaman yang berimplikasi pada kondisi negara. Karena itu diperlukan penguatan nilai-nilai bela negara, salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan di lingkungan perguruan tinggi. Bela negara diartikan sebagai tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dalam wajib ikut serta dalam pertahanan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Konsep bela negara. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sementara bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, kelangsungan hidup dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sikap dan perilaku bela negara dilandasi oleh nasionalisme dan patriotisme dari setiap warga negara. Peraturan perundang-undangan tentang bela negara. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu yang kedua ada pasal 30 Undang-Undang 1945 yang isinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga adalah Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Identifikasi ancaman terhadap bangsa dan negara.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, istilah ancaman meliputi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konsep ancaman yang mencakup hal yang sangat luas dan spektrum yang senantiasa berkembang berubah jadi dari waktu ke waktu. Dewasa ini, ancaman terhadap kedaulatan negara yang bersifat konvensional atau fisik berkembang menjadi multidimensional, fisik dan non-fisik, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran, gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan umum bagaimana menjadikan warga negara yang baik, yang mampu mendukung bangsa dan negara, baik dalam artian demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara Indonesia. Nantinya diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sehubungan bela negara, Konstitusi UUD 1945 pasal 27 dan pasal 27 ayat 3 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.